I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 알리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Now I live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang Kabinet Sukiman. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang Kabinet Natsir kan? Ada yang tahu tentang Kabinet Sukiman? Kabinet Sukiman adalah salah satu kabinet yang berkuasa di Indonesia pada demokrasi liberal. Kabinet ini dibentuk oleh koalisi antara dua partai besar, yaitu Masyumi dan PNI, yang saling bersaing dalam parlemen. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952 dengan Sukiman Wirjo Sandojojo sebagai ketua kabinet dan Suwiryo sebagai wakilnya. Kabinet ini menghadapi sebagai tantangan dan masalah baik di dalam maupun di luar negeri yang akhirnya menyebabkan jatuhnya kabinet ini. Sejarah Kabinet Sukiman. Ada yang ditanyakan anak-anak tentang kejadian Kabinet Sukiman atau tentang Kabinet Sukiman, sejarah jatuhnya gimana, atau sejarah Kabinet Sukiman? Tidak ada, Bu. Lanjut. Jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjut ya. Sejarah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman dibentuk setelah kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Natsir yang kemarin kita ajarkan. Sebelum mempelajari Kabinet Sukiman mengundurkan diri karena tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Mr. Santos Hartono dari PNI sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru. Namun Mr. Sartono gagal membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi karena kedua partai ini memiliki perbedaan pandangan tentang beberapa isu penting seperti hubungan dengan Belanda dan bantuan asing. Presiden Soekarno kemudian menunjuk dua orang formatur baru, yaitu Sidik Dejo Soekarto dari PNI dan Sukiman Wirja Sandojo dari Masyumi. Setelah melakukan perundingan, mereka berhasil mengumumkan susunan kabinet baru pada tanggal 26 April 1951. Kabinet ini dikenal dengan nama Kabinet Sukiman Suwiryo karena kedua formatur ini juga menjadi ketua dan wakil kabinet. Mungkin cukup sampai sini. Apa ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas buat kalian minggu depan atau pertemuan selanjutnya, yaitu kalian akan mencari tentang jatuhnya Kabinet Sukiman, prestasinya Kabinet Sukiman, program kerjanya Kabinet Sukiman. Bisa dibagi-bagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian udah dengar kan yang dikasih tahu ibunya? Tadi tugasnya apa aja sih? Kalian cuma bilang nanti aku sisanya jatuhnya kabinet sama itu tugasnya tuh apa ya? Nanti dibaca di sini kah atau cuma nanti dikumpulkan? Sendiri-sendiri berarti tidak berkelompok. Oke, makasih ya, tadi aku main game jadi nggak bener tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apa tugas minggu lalu sudah dikerjakan? Apabila sudah dikerjakan, kita bisa mulai dari Kasana Nurwaili. Dipersilahkan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasana Nurwaili akan membacakan tentang susunan Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman
bisa lanjut ke Siti Munawwaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawwaroh akan mempresentasikan program kerja Kabinet Cukiman, yaitu ada 7. 1. Menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum. 2. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek. Ketiga, menyelesaikan persiapan pemilu. Keempat, mempercepat otomotif daerah. Kelima, mempersiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan perjanjian kerjasama. 6. Menjalankan politik luar negeri dengan yang bebas dan aktif untuk perdamaian. 7. Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Bisa dilanjut oleh Fikri Al-Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Di sini saya akan menjelaskan jatuhnya Kabinet Cukiman. Kabinet Cukiman mengalami berbagai kesulitan dalam menjalankan program kerjanya. Ada beberapa faktor penyebab jatuhnya Kabinet Cukiman, yaitu pertama, adanya perbedaan pandangan antara Masyumi dan PNI tentang hubungan dengan Belanda, terutama terkait dengan status Irian Jaya. Yang kedua, adanya penolakan dari sebagian besar partai politik terhadap bantuan asing yang diterima oleh Kabinet Cukiman dari Amerika Serikat. Yang ketiga, adanya ketidakpuasan dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi dan sosial yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Yang keempat, adanya perselisihan internal antara anggota kabinet yang berasal dari partai yang berbeda. Akibat dari faktor-faktor tersebut, Kabinet Cukiman kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Pada tanggal 3 April 1952, Kabinet Cukiman mengundurkan diri setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari seluruh fraksi partai politik di parlemen. Selanjutnya, saya akan membacakan prestasi Kabinet Cukiman. Meskipun berkuasa hanya dalam waktu singkat, Kabinet Cukiman juga memiliki beberapa prestasi yang dapat dicatat. Beberapa prestasi tersebut adalah: 1. Melakukan perundingan dengan Belanda untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. 2. Melakukan perbaikan ekonomi. 3. Melakukan pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, irigasi, listrik, telekomunikasi, dan air bersih. 4. Melakukan reformasi agraria dengan menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1951. 5. Melakukan reformasi pendidikan dengan menerbitkan Undang-Undang Dasar Pendidikan Nasional pada tahun 1951. 6. Melakukan reformasi sosial dengan menerbitkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial pada tahun 1992. Itulah yang saya bacakan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Sekian buat pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.